Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123. Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Semuanya pasti bakal kita bahas dengan detail dan dengan durasi yang pastinya plus. Nah, kali ini Mimin bakal ngebahas anime adaptasi dari sebuah game role playing nih, yaitu Princess Connect Redive. Ceritanya sendiri seputar Yuki yang dibangkitkan ke sebuah dunia yang gak dikenal. Dan dia juga kehilangan ingatannya. Konsepnya aja udah keren dan bikin penasaran kan? Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, seperti biasa dong, pasang headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, jangan ngocok pakai tangan kanan, pakai tangan kiri aja. Selamat menonton sambil rebahan. Cerita dibuka dengan adegan mimpi seorang pemuda bernama Yuki. Sementara Yuki tertidur, elf bernama Ahmed memberitahunya bahwa ia perlu memperbaiki kekuatan. Sampai saat itu selesai akan ada guide yang menggantikannya. Ahmed pun menurunkan Yuki ke bumi. Elf lain bernama Kokoro lah yang mengemban tugas menggantikan Ahmed. Ia menuju bukit tempat di mana akan bertemu tuan barunya. Yuki melihat seorang pemuda tergeletak di hamparan rumput. Ia lantas berpikir pemuda itu adalah Yuki. Mengira bahwa tuannya akan muncul dalam penampilan keren, ternyata 2 ekor serigala berusaha mengoyak tangan Yuki. Kokoro pun segera mengusir serigala itu pergi. Tidak lama kemudian, Yuki terbangun. Kokoro memperkenalkan diri. Ia adalah guide pengganti Ahmed yang akan melindunginya. Saat itu Ahmed baru mengetahui nama tuan barunya adalah Yuki. Kokoro bersyukur karena Yuki sepertinya tidak kehilangan ingatan seperti yang dikatakan Ahmed. Ia kemudian memasak hidangan untuk Yuki. Menyadari Yuki yang kebingungan, Kokoro menenangkan pemuda itu. Ia berkata bahwa akan membimbing dan menjaga Yuki. Tiba-tiba 2 ekor serigala tadi kembali. Kokoro berniat menyerang 2 serigala itu. Namun Yuki maju dan kalah. Pemuda itu pun diseret oleh serigala. Kokoro bergegas menyerang serigala itu dan menang. Di sebuah sungai, Pecorino yang dalam perjalanan menuju Landosol mencuci muka sejenak. Ia menggeletakkan pedangnya di pinggiran sungai. Tiba-tiba ia mendengar teriakan minta tolong. Pecorino pun berlari ke arah sumber suara itu. Ia melihat 2 orang laki-laki. Salah satu di antaranya mengeluh kesakitan. Pecorino meminta kedua laki-laki itu untuk menunggu. Ia pun pergi mencarikan obat. Setelah menemukan obat, ia kembali. Kedua laki-laki itu kabur dan membawa pedangnya pergi. Di sisi lain, Kokoro dan Yuki pergi ke pasar. Mereka melihat-lihat dan membeli jajan. Kokoro memameri Yuki uang untuk membeli krep. Tapi pemuda itu malah memakan koin tersebut. Kokoro pun menyimpulkan bahwa Ahmed benar. Tuan barunya itu memang kehilangan ingatan. Hari berganti malam. Mereka tidur di dalam hutan. Kokoro memperhatikan Yuki yang tertidur. Ia berterima kasih kepada Yuki karena mau menerimanya. Tiba-tiba 2 ekor serigala muncul dan menyeret Yuki. Dengan mudah Yuki berhasil mengusir serigala itu pergi.
Keesokan harinya mereka kembali ke pasar dan mencari pekerjaan. Mereka bertemu dengan Karin yang membantunya memberi pekerjaan. Karin memilihkan pekerjaan yang paling mudah, yaitu mengumpulkan jamur. Di siang harinya, Pecorin berjalan dan merasa lapar. Tiba-tiba ia melihat dua laki-laki yang mencuri pedangnya. Ia pun berlari mengejarnya sampai masuk ke hutan. Kedua laki-laki itu kesal karena Pecorin masih berusaha menemukannya. Padahal kalau pedang itu dijual mereka akan kaya raya. Kemudian sesuatu seperti menyerang mereka. Di hutan, Kokoro mengajari Yuki bagaimana menemukan jamu. Mereka berpencar. Di bawah sebuah batang pohon, Yuki menemukan sebuah jamur yang lucu. Ia menamai jamur itu Puchiko karena suaranya yang berbunyi puci-puci. Yuki berniat mengembalikan jamur itu, namun gerombolan gagak muncul. Ia memutuskan menyembunyikan Puchiko ke dalam tasnya. Yuki bertemu dengan Pecorin yang kelaparan. Kokoro pun memasak untuk gadis itu. Setelah mengisi perutnya, Pecorin pun berterima kasih. Yuki bertanya apa yang dilakukan Pecorin. Pecorin menjelaskan bahwa ia dalam perjalanan kembali ke Landoso. Tiba-tiba di belakang mereka muncul sekelompok jamur raksasa yang terlihat marah. Jamur itu pun menyerang mereka. Ketiganya mulai bertarung. Pecorin melancarkan serangannya, namun jamur yang lain berhasil menangkap Kokoro. Yuki pun maju dan mengeluarkan jurus. Jurus yang dikeluarkan Yuki membuat Kokoro dan Pecorin seperti dialiri kekuatan besar. Mereka pun berhasil mengalahkan komplotan jamur tersebut. Di bawah semak-semak, ketiganya tidak menyadari dua laki-laki yang mencuri pedang Pecorin. Mereka nyaris mati dimakan oleh jamur kecil yang mirip Puchiko. Pecorin, Yuki, dan Kokoro panen jamur raksasa. Tiba-tiba sebuah jamur melompat dan hampir menempel ke tubuh Yuki. Pecorin dengan cepat menangkapnya dan melahap jamur itu. Gadis itu seketika pingsan. Jamur tersebut sudah pasti beracun. Seorang gadis bernama Karil mengobrol dengan kucing. Ia bertanya pada kucing itu kenapa tidak bergabung dengan teman-temannya. Kucing itu mengeong. Karil menerjemahkannya dan berkata bahwa sendirian memang lebih mudah. Ia berkata harus melakukan sesuatu, kemudian pergi meninggalkan kucing itu. Di suatu pagi, Kokoro melihat Yuki yang lagi latihan. Kemudian mereka pergi sarapan di sebuah kedai. Kokoro bertanya bagaimana keadaan Pecorin setelah mabuk jamur. Yuki menjelaskan bahwa mereka harus menemukan penginapan sebelum uangnya habis. Seorang pria yang menguping pembicaraan mereka tiba-tiba muncul. Ia menjelaskan jika Kokoro dan Yuki membentuk guild, maka asosiasi akan mendukung dan memberikan tempat tinggal. Sementara itu di kandang kuda, setelah mencuci wajah di pinggir sungai, ia berencana untuk mencari pedangnya. Di sebuah terowongan, kedua laki-laki yang mencuri pedang Pecorin berdiskusi untuk segera menjualnya. Sementara itu Pecorin yang kelaparan mengikuti kompetisi makan di kota. Ia bertemu kembali dengan Kokoro dan Yuki. Tiba-tiba Pecorin melihat kedua laki-laki yang membawa pedangnya. Ia pun segera berlari mengejarnya. Di balik dinding, Karil bersembunyi dan mengawasi mereka. Tiba-tiba monster babi raksasa muncul dan menyerang mereka. Pecorin melancarkan serangan pertamanya. Dari balik pohon, Karil mengawasi. Ia mengirimkan mantra dan membuat monster babi itu berubah lebih kuat. Namun Pecorin tetap dengan mudah mengalahkan monster tersebut.
Mereka bertiga menghampiri monster babi yang tergeletak. Di sebelah monster ada seorang gadis kucing yang tidak sadarkan diri. Mereka belum mengetahui nama gadis itu adalah Karil. Ketiganya pun memanggil Karil yang terbangun. Yuki membuatkan Karil makanan. Pecorin menyuapinya, namun gadis itu kesal dan menolaknya. Karil pergi dan marah-marah. Ia mengomel karena diselamatkan oleh targetnya. Di atas pohon, Karil duduk dan melihat kedua laki-laki yang membawa pedang Pecorin. Ia pun berniat merebut pedang berharga itu. Tiba-tiba seekor naga turun dan menculik kedua laki-laki itu. Di atas bangunan, Yuki, Kokoro, dan Pecorin mencari kedua laki-laki yang membawa pedangnya. Karil muncul dan memperkenalkan diri. Ia menjelaskan di mana pedang Pecorin saat ini. Akhirnya mereka memulai perjalanan menemukan sang naga. Mereka mengetahui bahwa naga itu tertarik dengan pedang Pecorin. Di sarang mereka melihat seekor naga yang tertidur. Sementara itu kedua laki-laki tadi dililit di ekornya. Naga itu menggigit pedang Pecorin. Tiba-tiba Yuki berlari ke depan naga dan membangunkannya. Mereka pun bertarung melawan sang naga. Karil yang teringat dengan misinya memanfaatkan kejadian itu. Ia mengirimkan mantra dan membuat naga itu menjadi kuat. Setelah bekerja sama, Yuki, Kokoro, dan Pecorin pun berhasil mengalahkan naga itu. Naga itu terlepas dari mantra Karil. Karil pun terjatuh dan nyaris diserang oleh sang naga. Pecorin muncul dengan pedangnya dan menyelamatkan Karil. Pertempuran pun selesai. Kedua laki-laki yang membawa pedang Pecorin berterima kasih dan pergi. Di kota, Pecorin menawarkan Karil nasi kepal. Karil yang gengsi karena kedua kali diselamatkan Pecorin menyambar makanan itu. Mereka berempat duduk sambil menikmati pemandangan terbenam. Pecorin bertanya bagaimana kalau mereka berempat membuat guild makanan. Kokoro mengungkapkan bahwa mereka memang berencana membentuk guild. Pecorin pun merekrut Karil menjadi bagian dari guild mereka. Karil kesal dan berkata bahwa mereka bukan teman. Ia pun pergi sambil membawa nasi kepal. Di bawah pohon ia melihat kucing sebelumnya ternyata telah bergabung bersama temannya. Karil akhirnya melahap nasi kepal yang diberikan Pecorin. Siang itu, Karil duduk di pinggir kolam. Ia merenungkan kekuatan Pecorin yang luar biasa. Meski demikian, Pecorin pasti memiliki suatu kelemahan. Suatu hari, Pecorin jalan-jalan di kota. Karil diam-diam mengikuti untuk mencari kelemahannya. Namun Pecorin ternyata pergi untuk makan. Pecorin bertemu dengan dua laki-laki yang membawa pedangnya. Sejak menyelamatkan mereka dari naga, Pecorin akhirnya berteman dengan mereka. Laki-laki itu memberitahu Pecorin tempat makan yang luar biasa. Di sisi lain, Kokoro menemui Karin dan meminta formulir pendaftaran guild. Yuki duduk di sebuah bangku dan melihat seorang gadis yang terjatuh. Yuki mengira gadis itu kelaparan. Ia pun memberikan nasi kepal untuk gadis dan pergi tanpa mengetahui sesuatu yang mencurigakan. Kokoro menunjukkan formulir itu pada Yuki dan meminta anggota untuk rapat. Di luar sebuah restoran mereka melihat Karil mengintip. Gadis itu masih berusaha mencari kelemahan Pecorin. Mereka pun masuk ke dalam restoran dan makan. Setelah menyantap banyak makanan, ternyata mereka masih lapar. Pecorin pun memesan kepada pemilik restoran. Sayangnya pemilik restoran menjelaskan bahwa bahan-bahan mereka habis. Pecorin mengetahui sebuah menu rahasia dari restoran itu. Sang pemilik restoran pun terkejut dan membuat hidangan yang berbahan serangga.
Setelah makanan datang, semuanya terlihat jijik. Namun setelah memaksa mencicipinya, mereka terkejut dengan rasanya yang lezat. Setelah selesai makan, Kokoro menunjukkan formulir guild. Semuanya bersemangat kecuali Karil yang pergi dan tetap menolak menjadi bagian guild. Karil kesal dan mengingatkan dirinya tentang tujuannya memusnahkan Pechorean. Di sana ia memetik buah yang mirip lemon dan memakannya. Karil berpikir rasa buah itu akan sangat pas jika dikombinasikan dengan hidangan serangga. Tiba-tiba seorang wanita bernama Christina Morgan muncul dan mengejek Karil. Keesokan harinya, Pechorean direkrut bekerja di restoran kemarin. Karil mengawasinya diam-diam. Sebelum itu Karil telah dipanggil oleh seseorang yang menugaskannya membunuh Pechorean. Seorang pria besar muncul dan menghina hidangan serangga. Ia pun menantang Pechorean membuatkan makanan. Jika makanan tidak enak maka restoran itu harus tutup. Pechorean menerima tantangan itu. Beberapa saat kemudian hidangan telah disiapkan. Sebelum pria itu memakannya, Karil maju. Ia meneteskan cairan buah yang mirip lemon ke atas masakan Pechorean. Pria besar itu pun menyantapnya. Ia terkejut saat merasakan makanan itu sangat lezat. Namun pria itu tetap tidak ingin mengakuinya. Serasa disihir, ia pun akhirnya tak kuasa dan berkata bahwa hidangan tersebut sangat luar biasa. Tiba-tiba pria besar itu marah dan membanting makanan. Pechorean pun meninjunya dan memberi pelajaran karena membuang-buang makanan. Setelah itu Karil memungut formulir pendaftaran guild yang terjatuh. Akhirnya ia setuju untuk bergabung. Mereka pun gembira dan segera mendaftarkannya kepada Karil. Keempatnya menyusun rencana guild. Tujuannya adalah mencari seluruh makanan dan bahan masakan di dunia kemudian menikmatinya bersama. Nama guild mereka adalah Guild Penikmat. Setelah membentuk guild, mereka pun mendapatkan tempat tinggal. Rumah itu ternyata dipenuhi serangga dan sangat kotor. Mereka akhirnya bergotong royong membersihkan rumah. Pechorean panik menyadari mereka tidak memiliki meja makan. Karil mengatakan bahwa ia bisa membelinya di kota. Pechorean menjelaskan nilai dari guild penikmat. Meja adalah hal yang paling sangat penting. Ia pun memutuskan membuat meja makan sendiri. Sementara semuanya sudah berbagi tugas, Kokoro pergi ke kota membeli perlengkapan. Setibanya di sana, ia membeli banyak perlengkapan dari wanita bernama Saren. Pelayannya yang bernama Suzune pun muncul. Ia ditugasi mengantar barang belanjaan Kokoro. Dengan dibantu seekor keledai dan gerobak, mereka berjalan pulang. Dalam perjalanan, Suzune bercerita tentang Saren. Kokoro berharap ia bisa melayani Yuki seperti Suzune kepada Saren. Tiba-tiba mereka terseret di hutan dan karena panik keledai itu pun lari. Mereka berusaha menemukan keledai dan melihat suatu bayangan. Menganggap itu adalah bayangan keledai, Kokoro pun melemparkan tali. Ternyata itu bukan keledai mereka. Sosok kambing besar berpakaian seperti manusia bernama Rima. Rima membantu mereka untuk membawa gerobak berisi belanjaan Kokoro. Segerombolan perampok pun muncul. Perampok itu berpikir menangkap Rima dan menjualnya. Rima kesal dan mengeluarkan jurus menghabisi perampok itu. Setelah bertarung, Rima merasakan lapar. Ia memakan apel dan dalam sekejap berubah menjadi seorang gadis. Di rumah,
Karil meminta bantuan Yuki memegangi bangku, sementara ia membersihkan bagian jendela yang agak tinggi. Tiba-tiba Karil terjatuh dan membuat Yuki pingsan. Ketika pingsan, Yuki bermimpi dan bertemu Ahmed. Gadis itu memuji Yuki yang berhasil membuat guild. Namun ia menjelaskan bahwa Yuki telah bertemu dengan gadis-gadis yang rumit kemudian terbangun. Menjelang sore, meja makan mereka akhirnya jadi. Kokoro juga telah tiba di rumah. Pecorin pun membuat makan malam yang lezat untuk para anggota guildnya. Hari itu Yuki jatuh sakit. Kokoro dan Pecorin merawatnya. Karil mengatakan Yuki adalah seorang laki-laki, jadi nanti akan sembuh sendiri. Namun demam Yuki tidak kunjung turun. Mereka akhirnya membawa Yuki ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, yang aneh, dokter wanita yang bernama Mitsuki dan asistennya yang bernama Nanaka memeriksa Yuki. Mereka mengatakan bahwa Yuki membutuhkan operasi. Tiba-tiba seseorang laki-laki kurus berlari dan menabrak mereka. Karil, Kokoro, dan Pecorin mengenalinya sebagai laki-laki yang mengejek hidangan serangga. Laki-laki itu berkata bahwa tempat ini bukan rumah sakit melainkan penjara. Ia pun berlari dan tak lama kemudian diseret oleh seorang gadis bermata merah. Kokoro, Pecorin, dan Karil menanyakan kondisi Yuki. Namun Nanaka menyuruh mereka untuk kembali. Di siang hari, gadis bermata merah itu mengunjungi peramal. Ia diketahui bernama Eriko. Gadis itu bertanya di mana lelaki yang ditakdirkan untuknya. Lelaki itu yang tempo hari memberinya nasi kepal. Ia pun menjarah desa demi desa menemukan Yuki. Namun tidak bisa menemukannya dan merampas harta benda warga. Eriko kembali ke rumah sakit dan menemukan lelaki yang dicarinya terbaring di sebuah ruangan. Yuki membuka mata dan ketakutan melihat Eriko yang berada sangat dekat dengannya. Di rumah, Karil, Pecorin, dan Kokoro bersiap menjenguk Yuki. Sementara di rumah sakit, Eriko menyuapi Yuki dengan tatapan menyeramkan. Sesampainya di rumah sakit, mereka melihat para warga yang menyerbu rumah sakit. Keributan itu membuat Eriko marah karena mereka ganggu Yuki yang disebutnya sebagai orang yang berharga. Eriko pun menyerang mereka tanpa ampun. Dalam pertarungan, warga ketakutan dan mengenali mereka sebagai guild Twilight Caravan. Karil, Pecorin, dan Kokoro pun merasa rumah sakit tersebut memang tidak beres. Mereka memutuskan mengeluarkan Yuki dari sana dan menyelinap masuk. Di sebuah ruangan, akhirnya mereka menemukan Yuki bersama Eriko. Eriko mengambil cincin yang disebutnya sebagai cincin tunangan yang terkutuk. Saat Eriko hampir memasangkan cincin di tangan Yuki, asap tebal muncul mengganggunya. Ia pun keluar dan memeriksa. Karil dan Pecorin segera masuk memanfaatkan kesempatan itu membawa kabur Yuki. Tiba-tiba mereka terjepit. Karil pun berpura-pura jatuh dan kesakitan. Sementara Pecorin dan Kokoro memanjat dinding dan kabur. Kokoro dan Pecorin membawa Yuki ke dokter lain. Setelah diperiksa, dokter itu mengatakan bahwa Yuki akan segera sembuh. Mereka pun berencana secepatnya untuk menjemput Karil. Karil ternyata berhasil kembali. Ia terlihat sangat trauma dengan rumah sakit itu. Setelah beristirahat dan makan, Pecorin mengumumkan misi pertama guild. Ia menunjukkan sebuah kertas pengumuman. Misi pertama mereka adalah memanen rempah-rempah di desa Targum. Dari misi itu mereka akan mendapat upah harian dan rempah-rempah terbaik. Karil menolak misi tersebut dan beralasan bahwa pekerjaan fisik tidak cocok dengannya. Pecorin sedih karena itu adalah misi pertama mereka sebagai guild. Akhirnya Karil pun setuju dan mereka memulai perjalanan menuju desa Targum. Di hutan,
seorang pencari kayu tiba-tiba bertemu dengan sosok hitam bermata ungu. Anehnya sosok itu seperti cermin karena menyerupai dirinya. Tiba-tiba ia lenyap begitu saja. Karil, Kokoro, Pecorin, dan Yuki beristirahat di padang rumput dekat sungai. Mereka menyiapkan makan malam dengan memanfaatkan hewan-hewan di sekitar. Setelah menyantap burung kukus yang dimasak Pecorin, mereka pun tertidur. Kokoro masih terjaga. Ia bersyukur dengan teman-teman barunya yang membentuk sebuah guild. Pagi harinya saat terbangun, Karil merasa pusing. Yuki menyarankan Karil untuk mencuci wajahnya. Dia bertanya di mana Yuki. Keduanya menoleh melihat Yuki dibawa kabur oleh monster serigala. Ketiganya pun segera mengejar monster itu. Di tengah hutan saat Yuki dibawa lari oleh monster serigala, sesuatu menembaknya. Yuki pun terlepas dari gigitan monster itu dan terjatuh. Di sana ia bertemu dengan Aoi. Tak lama kemudian, ketiga anggota guild berhasil menemukan Yuki. Yuki mengenalkan Aoi pada teman-temannya. Aoi membantu mereka dan menemukan desa Targom. Sesampainya di desa, Misato yang merupakan anggota guild Forestier mengucapkan selamat datang. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Misato bercerita bahwa akan ada kelompok lain yang ikut dalam misi tersebut. Yuki mengenali salah satu anggotanya sebagai Rima, si keledai cantik yang pernah menolongnya. Di tengah hutan, Rima dan ketiga anggota Elizabeth Park dalam perjalanan menuju desa Targom. Salah satu anggotanya yang bernama Shiori kelelahan. Mereka pun memutuskan istirahat sejenak. Tiba-tiba muncul sosok hitam bermata ungu. Sosok itu menyerupai mereka dan meniru apa yang mereka ucapkan. Karena panik, Rima pun menyerang sosok hitam itu. Di desa, Karil mulai merasa bosan. Tiba-tiba di atas langit seorang gadis berambut pink melayang di atas bantal. Kemudian terjatuh dan menyadari bahwa dirinya mengigau sambil terbang. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Hatsune. Sementara itu di hutan, para anggota Elizabeth Park bertarung melawan sosok hitam. Kemudian Christina Morgan muncul dan menghempaskan pedangnya. Sosok hitam itu lenyap seketika. Christina Morgan berjalan menghampiri anggota Elizabeth Park. Ia menantang anggota tersebut untuk bertarung melawannya. Di desa, Hatsune bercerita bahwa salah satu anggota Elizabeth Park yang bernama Shiori adalah adiknya. Ia menjelaskan bahwa adiknya itu sering sakit-sakitan. Namun sekarang kondisinya sudah membaik. Di sisi lain, Shiori terbaring lemah di atas sebuah batu. Sosok hitam bermata ungu yang menyerupainya pun muncul. Ia tak berdaya saat sosok itu meniru kata-katanya kemudian melahapnya. Mereka berubah menjadi bola hitam raksasa dan menghilang. Di sebuah kamar, Hatsune dan Shiori mengobrol sebagai sepasang kakak adik. Hatsune berterima kasih atas hadiah bantal yang diberikan adiknya. Shiori pun juga sangat senang dengan hadiah sebuah buku yang diterimanya. Di buku itu mereka berdua melihat beraneka ragam hewan. Shiori berkata suatu hari nanti dia ingin melihat hewan-hewan di buku itu bersama Hatsune. Hatsune berkata ia bisa saja mengabulkan permintaan adiknya karena kondisi Shiori sekarang sudah jauh lebih sehat. Tapi tiba-tiba Shiori terbatuk. Hatsune menyuruh adiknya beristirahat. Ia meminta maaf kepada Hatsune atas kondisinya yang sering menyusahkan. Tiba-tiba Shiori tidak lagi terbaring di atas ranjang kamarnya. Ia terjun bebas di area seperti air dengan campuran warna hitam dan biru. Di desa Targom, para guild bersiap memanen rempah-rempah. Para warga desa menyemangati mereka. Kokoro mengeruk segenggam tanah dan menyadari bahwa tanah di desa itu sangat bagus. Para warga sudah pasti merawatnya dengan sangat baik. Saat itu Guild Forester tiba. Mereka pun saling menyapa.
Tiba-tiba terdengar keramaian. Di bawah pohon besar para warga desa berkumpul. Mereka terkejut begitu menemukan Elizabeth Park yang terlihat kacau. Salah satu anggota yang bernama Mahirunoto menjelaskan bahwa mereka diserang. Ia menceritakan tentang sosok hitam yang menyerupai para anggota. Kokoro maju mengobati Rima. Para warga desa pun heboh membicarakan rumor tentang sosok hitam yang meniru wajah di dalam hutan. Hatsune menghampiri Rima dan menempelkan dahinya. Ia melihat kilas balik untuk menemukan Shiorien. Di hutan yang porak-poranda, Christina Morgan duduk di sebuah batang pohon. Di antara pohon-pohon muncul banyak sosok hitam yang disebutnya sebagai shadow. Ia menghempaskan pedangnya dan para shadow pun menghilang. Ia bertanya apa yang sebenarnya dilakukan dan diinginkan orang itu. Christina menantang seseorang dan meminta lebih banyak shadow. Sekawanan shadow pun berbaris di dalam hutan. Christina berdiri dan siap melakukan serangan. Di desa Hatsune sangat mencemaskan Shiorien. Ia ingin menyelamatkan adiknya dan pergi ke hutan. Misato mencegahnya dan mengatakan bahwa sangat mustahil membawa Shiorien kembali seorang diri. Rima muncul dan menawarkan diri untuk ikut. Disusul Yuki, Kokoro, Pecorin, dan Guild Forester yang bergabung. Pecorin melihat Karil yang berjalan memisahkan diri dan bertanya-tanya. Dari dalam kastil, seorang wanita berambut putih duduk di singgasana. Gumpalan bayangan hitam muncul dan menciptakan seorang pria. Pria itu adalah lelaki pencari kayu di tengah hutan yang menghilang. Sosok pria itu berubah kembali menjadi gumpalan hitam dan terbang masuk ke dalam dada wanita tersebut. Di dalam hutan para guil berusaha mencari Shiorien. Hatsune terbang memperluas jangkauan, tetapi sesuatu menyerangnya. Ia terjatuh dan mengenali yang menyerangnya adalah panah milik Shiorien. Saat Shiorien muncul di hadapannya, Hatsune segera bangkit dan berteriak memanggil adiknya. Namun ia menyadari sesuatu yang aneh pada Shiorien. Shiorien mengeluarkan anak panahnya dan menargetkan Hatsune. Dalam sekejap hutan pun porak-poranda oleh kekuatan panah tersebut. Para guild berlari menghampiri Hatsune. Mereka juga mengenali anak panah yang tertancap di samping Hatsune adalah milik Shiorien. Di desa, Karil berdiri di atas bukit. Ia mengatakan bahwa tugasnya hanya berkaitan dengan Pecorin dan Yuki. Ia tidak harus berhubungan dengan para shadow yang menyerang orang-orang. Meski ia tahu para shadow itu adalah milik orang yang memberinya misi. Saat pikirannya mulai kemana-mana, Pecorin memanggilnya. Tiba-tiba mereka mendengar keributan dari arah desa. Pecorin dan Karil berlari. Mereka terkejut melihat segerombol pasukan hitam menyerang warga. Pecorin melompat dan menghunuskan pedangnya kepada sosok hitam itu. Dari atas, Shiorien muncul dan memerintahkan pasukan itu menggandakan diri lebih banyak. Para guild kembali ke desa dan melihat para warga telah diserang. Dari belakang tiba-tiba Christina muncul. Rima mengenali bahwa wanita itu yang menyerangnya di hutan. Mereka bertanya tentang serangan itu. Christina menjawab akan menjawabnya setelah mereka bertarung melawannya. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Para guild satu persatu melancarkan serangannya ke arah Christina. Yuki maju dan mengenai pedang Christina. Namun ia terpental dan tak sadarkan diri. Di saat ia tak sadarkan diri, jauh di bawah alam sadarnya, Ahmed menemuinya. Ahmed menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Christina. Ahmed bergumam dan tidak menyangka bahwa Yuki akan bertemu Christina secepat itu. Ahmed menyentuh dada Yuki dan berkata bahwa ia masih belum bisa turun ke dunia nyata dan membantu. Maka untuk menyelamatkan teman-temannya, Yuki adalah satu-satunya harapan. Tanpa melepaskan kekuatan Princess Night, Yuki tidak akan bisa menandingi Christina. Yuki tidak memahami maksud dari ucapan Ahmed.
Ahmed memproyeksikan ingatan masa lalu Yuki. Ia berkata Yuki bisa menggunakan kekuatannya kemudian menghilang. Yuki pun kembali ke dunia nyata dan tersadar. Di sana teman-temannya kewalahan melawan Christina. Yuki berdiri dan meraih pedangnya. Kemudian kekuatan luar biasa muncul. Kekuatan itu mengaliri para teman-temannya. Mereka pun kembali menyerang Christina habis-habisan. Di akhir pertandingan kekuatan Yuki melemah. Ia pun harus terhempas. Christina menanyakan nama Yuki sebelum pergi. Wanita itu berkata bahwa ia bersenang-senang dengan pertempuran tadi. Ia memberitahu bahwa Siorin dirasuki Shadow. Di dalam desa, Pechorin bertarung melawan kelompok Shadow sendirian. Sementara Karil hanya berdiri di atas pohon dan menonton. Ia mengalami perang batin. Namun pada akhirnya melompat dan ikut bertempur membantu Pechorin. Ia mengeluarkan mantra dan jurus yang membabat habis para Shadow. Para guildnya akhirnya tiba di desa. Hatsune melesat terbang dan menempelkan dahinya ke dahi Siorin. Ia menemui adiknya di dalam bawah sadar dan bersama-sama melawan sosok Shadow raksasa. Hatsune pun berhasil membawa adiknya kembali. Pechorin dan teman-temannya masih bertempur melawan Shadow. Dengan membawa pedangnya ke udara, Pechorin mengeluarkan jurus pamungkas dan membuat seluruh Shadow menghilang. Pechorin kelelahan, tenaganya terkuras habis dan ia terjatuh. Karil menangkapnya, kemudian para guild menghampiri mereka. Di tengah kota Landosol, Kakoro mendapatkan tiket undian. Ia mengantri dan mengincar sepasang sepatu yang akan dihadiahkan untuk Yuki. Tiba giliran Kokoro, ia menyerahkan tiketnya. Sang penjaga undian memutar sebuah alat dan bola berwarna putih muncul. Kokoro belum beruntung, kesempatannya pun tinggal satu kali lagi. Ia berdoa dan berharap bisa memenangkannya. Di sawah, Karil ternyata menikmati pekerjaannya membantu petani. Saat hari mulai sore dan perutnya mulai lapar, ia pun pulang. Setibanya di rumah, Pechorin dan Yuki bermain balon. Pechorin menjelaskan bahwa Yuki memenangkan undian. Pechorin pun mengajak anggota guild berlibur ke pantai. Malam harinya, Kokoro mengetuk pintu kamar Yuki. Ia menunjukkan pakaian renangnya. Kokoro menanyakan apakah pakaian itu pantas dikenakannya. Jika Yuki menilainya tidak cocok, maka Kokoro tidak akan pernah memakai pakaian tersebut. Namun Yuki memberikan jempol sebagai jawaban. Mereka duduk di atas ranjang dan membuka sebuah buku teknik renang. Di sana, Kokoro dan Yuki mempelajari gaya-gaya berenang yang ada di buku bersama. Keesokan harinya mereka tiba di pantai. Semuanya sudah siap dengan pakaian renang. Karil bersembunyi di balik pohon karena malu. Namun Pechorin berhasil menyeret Karil turun ke laut dan bergabung. Pechorin menyipratkan air laut ke arah Yuki. Yuki berteriak perih sambil memegangi matanya. Kokoro menjelaskan air laut itu mengandung garam, jadi sebaiknya Yuki menutup matanya. Mereka berempat pun bersenang-senang. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka menepi dan duduk di pinggiran pantai. Tiba-tiba seekor keledai yang membawa gerobak melintas dengan cepat. Kokoro mengenali salah satunya sebagai Suzune. Mereka pun saling menyapa. Yuki bertanya apa isi gerobak yang mereka bawa. Suzune menjelaskan bahwa mereka akan membuka toko makanan di pantai. Setelah toko tersebut siap, mereka pun memesan makanan di sana. Pechorin heran, padahal makanan di toko tersebut lezat tetapi tidak ada pengunjung yang datang. Saren menjelaskan bahwa di sekitar pantai juga banyak toko makanan lainnya. Di sisi lain pantai, sebuah toko yang menjual takoyaki ramai dikunjungi pelanggan. Mereka mengunjungi toko itu dan melihat antriannya yang sangat panjang. Mereka tidak mengerti mengapa di pantai yang panas hidangan panas malah ramai peminat. Di sana mereka bertemu dengan ketua Fundamen Mercurius bernama Akino. Akino menjelaskan bahwa saat pengunjung berenang maka tubuh mereka akan dingin, sehingga menyantap takoyaki yang panas adalah solusinya.
Akino mengusulkan agar Saren menjadi partner bisnis Takoyakinya. Akino mengatakan jika Saren keras kepala, hal itu akan membuatnya menumpuk hutang. Mereka pun kembali ke toko Saren. Di sana mereka memikirkan ide makanan baru untuk dijual. Mereka bereksperimen terhadap bahan-bahan yang ditemukan di sekitar laut dan pantai. Tiba-tiba lonceng peringatan terdengar. Ada seseorang yang tenggelam. Pecorin berlari dan menyelamatkan seorang gadis yang dililit kraken. Ia pun mengejar kraken tersebut dengan tangan kosong. Di pinggir pantai, Karil mengeluarkan mantra dan membantu Pecorin menghabisi kraken tersebut. Ternyata gadis yang dililit kraken itu bernama Yukari yang merupakan karyawan toko Takoyaki. Mereka bingung apa yang harus dilakukannya pada kraken raksasa itu. Sebuah ide pun muncul untuk membuat Ikasumi Ice. Toko Saren akhirnya dipenuhi pembeli yang berebut mencicipi hidangan tersebut. Di bawah payung di pinggir pantai, Saren dan Akino menikmati Ikasumi Ice. Mereka berdiskusi dan saling mengakui kemampuan berbisnis satu sama lain. Kedepannya pun sepakat mengkolaborasikan Ikasumi dan Takoyaki. Di pinggir pantai, Karil memberikan hadiah pada Pecorin, Kokoro, dan Yuki. Setelah Karil membaca mantra, Yuki berkata tidak ada sesuatu yang berubah. Karil menjelaskan saat ini mereka bisa menyelami lautan tanpa menggunakan alat bantu. Mereka berempat pun mulai menyelami lautan dan bermain dengan ikan-ikan di kedalaman. Di rumah, anggota guild kembali dengan aktivitas masing-masing. Setelah sarapan, Pecorin berangkat kerja. Yuki dan Kokoro berpamitan kepada Karil. Mereka perlu mengantarkan bahan mentah kepada bos Pecorin. Di pasar, Pecorin bersemangat berbelanja. Sementara itu Kokoro dan Yuki tiba di restoran bos Pecorin. Pria itu tertunduk di bangku dengan lesu dan aneh. Kedua rekannya bersyukur akhirnya Yuki dan Kokoro tiba. Yuki menyentuh lengan pria itu. Tiba-tiba saja dalam gerakan cepat pria itu bergerak di luar kendali membuat puding. Yuki menuju ke atas dan melihat seseorang. Seseorang itu memperkenalkan diri dengan nama Shinobu. Shinobu adalah peramal. Ia diberitahu ada seorang pemilik restoran yang membuat puding seperti kesurupan. Shinobu turun menghampiri pria itu. Sebuah asap muncul dan sosok hantu bernama Miyako muncul. Miyako menjelaskan bahwa ialah yang merasuki pria itu dan membuat puding. Shinobu meminta tolong pada Yuki dan Kokoro untuk mendatangi Guild House Diabolos. Mereka pun berangkat bersama. Dalam perjalanan, Miyako terus mengomel agar Yuki membawa puding dengan baik. Sesampainya di Guild House yang berbentuk kastil itu, mereka dihadang oleh dua pengawal. Pengawal itu memarahi Shinobu karena membawa orang luar masuk ke kastil. Shinobu menjelaskan bahwa kedua orang itu mungkin bisa membantu. Mereka berniat membangkitkan seutuhnya Raja Vampir legendaris. Merasa aneh, Kokoro pun mengajak Yuki pergi. Namun mereka dihadang oleh ribuan kelelawar. Akhirnya Yuki dan Kokoro pun mengikuti Shinobu memasuki kastil. Di sana mereka bertemu Ilya Ornstein, sang raja vampir legendaris yang terperangkap dalam kristal. Yuki merasakan energi yang luar biasa dari kristal itu. Ilya Ornstein terbang keluar dari dalam kristal. Tiba-tiba sosok itu berubah menjadi seorang anak kecil. Dahulu kala Ilya adalah seorang vampir legendaris yang memimpin ras kegelapan. Ia bertempur melawan ras elf, human, dan beast. Namun dalam peperangan dewa terakhir Ilya kalah dan dia pun disegel. Shinobu dan teman-temannya berhasil mengeluarkan Ilya dari segel. Namun karena sihir yang kurang, Ilya harus berubah menjadi bocah setiap meninggalkan kristal itu. Ilya menyentuh dada Yuki. Kokoro memasang kuda-kuda lalu melindungi tuannya. Namun Ilya menjelaskan bahwa ia tidak berniat menyakitinya. Ilya tidak merasakan kekuatan apapun dalam tubuh Yuki. Seharusnya ia bisa merasakan sesuatu karena Yuki bisa merasakan roh Miyako. Ilya kecewa dan berjalan kembali ke kristalnya. Namun segerombolan kelelawar menyerangnya.
Kelelawar itu tidak mau mematuhi perintahnya saat ia menjadi bocah. Yuki pun berlari dan menggendong Elia. Saat itu Elia tiba-tiba merasakan aliran energi yang luar biasa. Dalam sekejap energi itu membuatnya berubah menjadi dewasa. Kekuatan Elia pun kembali. Ia mengeluarkan energinya dan membuat kelelawar yang semula menyerangnya menjadi tunduk. Sayangnya hal itu tidak bertahan lama. Elia kembali lagi menjadi bocah kecil. Yuki dan Kokoro menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun Miyako mencegahnya. Di lantai, puding-puding kesayangan Miyako tumpah berceceran. Miyako marah dan menghukum mereka berdua. Di rumah, Karil mulai bosan karena Yuki dan Kokoro belum kembali. Namun tidak lama kemudian keduanya tiba di rumah. Karil membuka pintu dan terkejut karena mereka tidak hanya berdua. Shinobu memperkenalkan diri dan Miyako. Karil kesal dan berkata bagaimana bisa mereka membawa hantu pulang. Setelah duduk dan mendengarkan penjelasan Kokoro, Karil tetap tidak bisa menerima mereka membawa hantu pulang karena puding. Di pasar, Pecorin bertemu dengan bosnya. Ia menerima cerita bahwa bosnya baru saja terbebas dari hantu puding karena bantuan Yuki. Di sana mereka berkumpul untuk minum-minum merayakannya. Seorang wanita pun muncul dan memukul salah satu pria dengan panci. Pecorin memanggil wanita itu Mama. Pecorin pergi ke toko buah milik wanita itu dan membantu berjualan di sana. Kabar bahwa toko buah itu memiliki pegawai baru yang cantik pun tersebar. Para warga tersebut mengunjungi Pecorin di sana. Wanita itu berkata bahwa Pecorin kembali dan menjadi sosok yang hebat. Kedua orang tuanya pasti bangga. Sementara itu di rumah, Yuki, Kokoro, dan Karil bereksperimen membuat puding untuk Miyako. Yuki menjelaskan mereka memiliki seorang teman yang jago masak. Di desa, Pecorin berpamitan dengan warga dan akhirnya tiba di rumah. Pecorin kaget saat menemukan ketiga temannya berubah menjadi puding. Sementara di sana juga terdapat dua orang asing. Miyako mengatakan akan mengubah Pecorin menjadi puding juga. Ia menjelaskan bahwa ketiga orang itu menghancurkan pudingnya. Sehingga Miyako pun menghukum ketiganya membuat puding, namun gagal. Pecorin berkata akan membuatkan Miyako puding dan menjamin rasanya enak. Tak perlu menunggu waktu lama, sepiring puding cantik pun siap di atas meja. Miyako terkesima dengan penampilan puding tersebut. Ia mencicipinya dan terbang merasakan kelezatannya. Karil dan Kokoro pun kembali ke wujud aslinya. Pecorin pun senang, ternyata hadiah serangga yang didapatnya dari Yasuko sangat bermanfaat. Mendengar pudingnya terbuat dari serangga membuat Miyako muntah dan jatuh pingsan. Akhirnya Shinobu berpamitan dan membawa Miyako pergi. Setelah itu Karil, Kokoro, dan Pecorin baru menyadari bahwa Yuki tidak ada di rumah. Di sebuah desa, bayangan hitam yang aneh muncul. Bayangan itu menyelinap di antara gang kemudian menghilang. Di suatu tempat yang dipenuhi cahaya, sekelompok kawanan sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka berkata bahwa sesuatu sudah dimulai dan musuh tidak akan menunggu dengan santai. Di rumah, Pecorin membangunkan Karil, tetapi Karil mengabaikan teriakan Pecorin dan melanjutkan tidurnya. Pecorin terbang dan menjebol jendela kamar Karil. Akhirnya Karil pun terpaksa bangun. Mereka semua berkumpul di meja makan. Karil kesal karena salah satu boneka kucingnya koyak akibat tendangan Pecorin. Kokoro menenangkan Karil dan mengatakan akan memperbaikinya. Yuki, Pecorin, dan Kokoro berpamitan. Mereka bertiga pergi ke kota membeli keperluan untuk memperbaiki boneka Karil. Ternyata mencari bahan-bahan yang dibutuhkan cukup sulit. Mereka pun memutuskan berpencar. Kokoro mengkhawatirkan Yuki jika harus berpencar. Yuki memberi jempol agar Kokoro tidak khawatir. Akhirnya mereka pun berpencar. Yuki berjalan memeriksa setiap toko yang ditemuinya. Tiba-tiba ia berhenti. Seseorang lelaki di dalam toko diserang oleh sosok seperti Shadow. Yuki mencoba menolong lelaki itu, namun ia diterjang. Sosok itu membentuk wujud yang berjarak dan sangat dekat dengan wajahnya.
Seorang wanita berambut ungu tiba-tiba menerjang Shadow dan bayangan itu pun menghilang. Wanita itu mengklaim dirinya bernama Shizuru. Ia adalah kakak perempuan Yuki. Shizuru menjelaskan bahwa Yuki saat ini kehilangan ingatannya. Seorang perempuan berambut merah yang bernama Rino pun muncul dan menarik Shizuru pergi. Ia mengomel dan mengatakan Shizuru harusnya hanya mengamati Yuki dari kejauhan. Shizuru meniup Rino dan seketika gadis itu pun tak ingat apa yang terjadi. Kokoro mengelilingi kota dan masih belum menemukan perlengkapan yang dibutuhkan. Ia melihat seekor kupu-kupu yang terbang dan terpesona. Sementara itu Karil berjalan di pinggiran sungai. Ia melihat serumpun bunga dan memetiknya. Karil berniat memberikan bunga itu kepada Yang Mulia. Kembali ke kota, Shizuru menebas Shadow. Ia berkomunikasi dengan seorang yang dipanggilnya Master. Shizuru membenarkan Shadow ternyata memang sudah menyerang kota. Yuki, Kokoro, dan Pecorin akhirnya berkumpul. Ternyata mereka semua tidak ada yang berhasil menemukan perlengkapan yang dibutuhkan. Karil tiba di kastil dengan membawa bunga. Seorang wanita yang dikelilingi Shadow menyuruh Karil mendekat. Salah satu Shadow menggeliat. Wanita itu memerintahkan Shadow tersebut untuk membawakannya minuman paling nikmat. Shadow tersebut melayang pergi. Ketika Shadow melewati Karil, bunga yang dibawanya seketika layu. Wanita itu menyuruh Karil membuang bunga tersebut yang dianggapnya sebagai benda kotor. Di kota, Yuki dan Kokoro membeli sebuah makanan yang menyerupai hotdog. Yuki melahap makanan tersebut dengan berantakan. Kokoro pun menyeka bibir Yuki yang terkena saus. Ia pergi ke arah lain dan mencari sumber air untuk membersihkan sapu tangan. Tiba-tiba sebuah panah mengenainya. Ada sebuah kertas yang bertuliskan terlalu menempel. Rino muncul dari balik pohon. Yuki memperkenalkan diri bahwa ia adalah pelayan yang ditugaskan Ahmed menjaga Yuki. Shizuru muncul menanyakan apa yang terjadi. Rino menjelaskan bahwa Yuki memiliki wanita misterius. Setelah membuat Rino terdiam, Shizuru memperkenalkan diri. Yuki pun mengetahui bahwa kedua wanita itu adalah saudara Yuki. Tak lama kemudian, mereka menyadari Yuki yang sudah tidak berada di tempat sebelumnya. Hotdog yang dimakan jatuh berceceran. Mereka menebak apakah Yuki diserang Shadow. Kokoro mencari Pecorin dan menjelaskan bahwa Yuki menghilang. Saat itu ada dua orang pemuda mengobrol dan berkata apakah laki-laki diserang sesuatu tadi baik-baik saja. Pecorin dan Kokoro pun meminta pemuda itu untuk menceritakan lebih detail. Mereka menyimpulkan kemungkinan laki-laki yang diserang adalah Yuki. Kokoro dan Pecorin pun tiba di sebuah kastil. Mereka menerima informasi bahwa Yuki dibawa ke sana. Pecorin menjebol pintu. Ia melihat ada dua orang pemuda yang di awal cerita membawa kabur pedangnya. Dua orang pemuda itu menangis dan mengatakan Pecorin datang menyelamatkannya. Yuki memperkenalkan Pecorin pada Rino dan Shizuru. Mereka pun menyusun misi pencarian. Setelah tiba di asosiasi guild, mereka membuat pengumuman pencarian. Karin menjelaskan bahwa sebelumnya Yuki sempat mengunjunginya. Pintu terbuka, Yuki masuk dengan membawa sesuatu yang menyerupai permen kapas. Yuki menceritakan saat ia menyantap hotdog, ia melihat gadis menakutkan yang ditemuinya di rumah sakit. Yuki pun kabur kemudian menemukan misi untuk mendapatkan ulat sutra. Kokoro takjub Yuki bisa menyelesaikan misi sulit itu. Mereka pun pulang dan membawakan boneka Karil yang sudah diperbaiki. Pecorin berlari melihat kedua orang tuanya. Ia memanggil mama dan papa. Ketika kedua sosok itu menoleh, mereka tidak mengenali Pecorin. Pecorin bangun dan menangis. Ia menyadari kilasan itu adalah mimpi. Mereka berempat berkumpul di meja makan. Pecorin bercerita saat di Landosol dagangan di pasar sangat sedikit. Warga memberitahunya bahwa di jembatan ada seekor monster penjaga. Para pedagang pun tidak berani melintasi jembatan tersebut dan membawa dagangannya ke Landosol. Pecorin menawarkan misi berbahaya itu yang akhirnya disetujui oleh anggota guild. Mereka tiba di jembatan. Untuk memancing monster keluar, Karel pun dijadikan umpan. Pecorin muncul dan menebas monster kambing raksasa itu dengan mudah.
Di suatu tempat dekat hutan, Shadow kembali menyerang warga. Setelah kembali ke desa dan memberikan formulir penyelesaian misi pada Karin, para warga Landosol mendatangi mereka. Mereka berterima kasih kepada Guild. Setelah kembali ke rumah, Yuki bermimpi dan bertemu Ahmed. Ahmed menjelaskan kilasan-kilasan yang diingat Yuki adalah sebuah ingatan. Ahmed berkata ia mempercayai Yuki. Pemuda itu terbangun dan terdiam mengingat mimpinya. Yuki berkata pada teman-temannya ingin berlatih pedang. Pecorin pun mengajari Yuki teknik-teknik dasar. Di desa, Shadow yang berukuran raksasa muncul dan menyerang warga. Pecorin muncul tepat waktu untuk menghunuskan pedang bersiap melawan. Ternyata Shadow itu lebih kuat dari Shadow yang telah dikalahkannya di desa Targom. Ia melihat Shadow menyerang Karyl. Pecorin melompat cepat dan mengorbankan diri melindungi Karyl. Shadow itu menusuknya bertubi-tubi. Dengan sisa tenaganya, Pecorin mengeluarkan serangan pamungkas dan membuat Shadow tersebut kehilangan separuh bagian tubuhnya. Pecorin terhempas ke arah tanah. Sayangnya Shadow tersebut dengan cepat memulihkan diri. Saat itu Yuki dan Kokoro pun muncul. Yuki mengeluarkan jurus dan menciptakan kubah hitam yang berfungsi seperti pelindung. Ketika Yuki menggunakan kekuatannya, kilasan-kilasan ingatan itu menyerangnya. Kekuatannya pun melemah sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. Yuki terbangun dan menyadari keadaan sekitar yang hancur. Seorang wanita yang dikenalinya muncul dan mengatakan bahwa teman-temannya berada di tempat yang sama. Di sana Kokoro berjalan-jalan dan membuka sebuah pintu. Tempat itu seperti kastil di atas awan. Di balik pintu itu, ia melihat sebuah lukisan yang menggambarkan Pecorin dan kedua orang tuanya. Ketika Kokoro mengamati lukisan itu, Pecorin muncul. Ia akhirnya menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Pecorin memberitahu Kokoro nama sebenarnya adalah Eustiana von Astrea, putri Landosol. Dahulu kala ayah dan ibunya menyuruhnya melakukan perjalanan untuk melihat dunia. Ayah dan ibunya meminta Pecorin mempelajari hal-hal baik sebelum tiba waktunya memimpin Landosol. Setelah perjalanannya selesai, Pecorin kembali ke istana, namun semua orang di sana tidak ada yang mengenalinya. Termasuk kedua orang tuanya. Sosok perempuan yang mengaku sebagai dirinya pun muncul dan mengeluarkannya dari istana. Pecorin pun melakukan perjalanan lagi dan bertemu dengan Yuki, Kokoro, dan Karyl. Ia sangat senang bisa bertemu mereka. Namun di sisi lain, ia juga takut bahwa mereka akan dilupakan suatu hari nanti. Pecorin pun menangis. Dari balik pintu, Karyl mendengar cerita itu diam-diam. Di ruangan antah berantah, seorang wanita yang dikenalinya mengatakan bahwa ia bukanlah musuh. Ia juga memberitahu Yuki bahwa dia bagian dari dunia lain dan saat ini teman-temannya sedang berjuang menghadapi suatu kenyataan. Wanita itu meminta Yuki untuk mengenali tempat di sekelilingnya. Yuki pun mengetahui itu adalah tempat bertemu Ahmed. Wanita itu menyentuh dada Yuki dan menjelaskan bahwa pemuda itu memiliki kekuatan yang dapat menyelamatkan teman-temannya. Namun di sisi lain, kekuatan itu juga membuat Yuki kehilangan ingatannya. Wanita itu menceritakan tentang Shadow yang muncul dan memakan jiwa-jiwa manusia. Di desa, para warga panik mencari Pecorin. Mereka tidak bisa menemukan gadis itu. Sekelompok pasukan datang menyelamatkan mereka. Namun jelas kedatangan mereka sangatlah telat. Christina muncul dan mengungkapkan keanehan yang terjadi. Seharusnya serangan sebesar itu mengirimkan sinyal tepat waktu, sehingga pasukan dapat turun segera. Christina bertanya sebenarnya apa yang dipikirkan raja di istana. Sementara itu di istana, Karyl bertarung melawan Shadow. Ia meratapi dirinya yang merupakan pesuruh dari Eustiana palsu. Eustiana palsu yang membuat temannya menderita dan kehilangan keluarga. Eustiana palsu yang memberikan perintah mengawasi Yuki dan Pecorin. Karyl pasrah ketika Shadow bersiap menyerangnya. Namun tiba-tiba Pecorin muncul dan menyelamatkannya kembali. Pecorin mengajak Karyl bertempur bersama melawan Shadow. Tidak lama kemudian, Yuki muncul. Ia dipinjami kekuatan besar oleh wanita berambut merah. Disalurkannya energi itu kepada seluruh teman-temannya melalui mantra. Mereka pun bertempur habis-habisan mengalahkan Shadow.
Di restoran, semua orang berdebat dan bersedih karena Pecorin dan teman-temannya tak kunjung ditemukan. Tiba-tiba Pecorin, Karyl, dan Kokoro serta Yuki mendarat di sana. Orang-orang berkerumun dan memeluk mereka berempat dengan bahagia. Pecorin pun berterima kasih kepada Karyl dan mereka pun berpelukan seperti Teletubbies. Oke lah, mari ke kesimpulannya biar lebih afdol. Setelah menonton Princess Connect, ternyata keseluruhan cerita lumayan menghibur nih. Banyak hal lucu yang membuat kita tertawa. Karakter-karakter pun digambarkan dengan epik. Ada beberapa pertanyaan yang masih belumlah terjawab di season ini, tentang sosok Eustiana palsu dan motifnya mencuri posisi Pecorin. Ditambah peran Yuki dalam season ini yang dirasa sedikit kurang nendang sih dibandingkan para cewek lainnya. Mungkin karena memang anime ini memiliki kelanjutan di season 2. So, kemungkinan besar di sana pasti akan bakal nemuin jawaban-jawaban dari season 1. Oke lah, kalau gitu segini aja pembahasan dari video kali ini. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.